Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 02 Lodaya, Bapak Hermanto. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, tamu undangan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka sosialisasi diseminasi budaya positif. Sholawat serta salam tak lupa dirasakan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kita selalu membaca sholawat untuk beliau, kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita melangkah ke acara tentunya, terlebih dahulu kami bacakan susunan acara. Susunan acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 02 Lodaya. Yang keempat, sosialisasi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Ruslan Abdul Ghani. Dan yang kelima atau terakhir, penutup. Untuk acara yang pertama, marilah kita buka acara dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara yang berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu dimohon berdiri. Pada Bu Nurul Isa untuk memimpin. Untuk acara yang berikutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 02 Lodaya kepada Bapak Hermanto SPD. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Sekretariat Guru serta staf karyawan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat sehingga pada pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul di ruang kelas 6 dalam rangka diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Ruslan Abdul Ghani. Kedua kalinya salawat dan salam tetap kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat syafaatnya.
yang telah sudi kiranya untuk mengikuti acara penerapan budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Pak Ruslan sebagai calon guru penggerak. Nanti Bapak Ibu untuk mengikuti dengan sebaik-baiknya apa itu budaya positif yang akan diterapkan di sekolah. Itu pada modul 1.4 Bapak Ibu, itu budaya positif. Oleh karena itu saya yang didoakan di sini menghimbau kepada Bapak Ibu, wabil khusus kepada calon guru penggerak, apa-apa yang diperoleh di Gelora silakan diterapkan di SD kami, apalagi yang berkaitan dengan budaya positif. Mudah-mudahan dengan pemaparan nanti akan disampaikan oleh calon guru penggerak, kita semua akan meningkatkan perubahan-perubahan di sekolah kami. Yang selanjutnya saya doakan semuanya, wabil khusus kepada calon guru penggerak, mudah-mudahan sukses dalam mengerjakan tugas-tugas, mengingat yang namanya calon guru penggerak banyak tugas sekali. Kemudian yang belum, saya berharap semuanya saja yang belum. Mungkin Bu Ima, saya kan usianya 51. Iya. Nanti mungkin ada, sekarang ada perubahan undang-undang maksimal 56. Ya, jadi mudah-mudahan ya semuanya, ya semuanya Bapak Ibu, ini adalah semata-mata untuk pengalaman kita semua. Sebab di guru penggerak itu banyak praktek-praktek yang dilakukan di sekolah, apalagi ini budaya positif. Sebab sekarang, zaman sekarang kita harus bisa, artinya ngomong kepada anak. Sekarang HP itu sudah tidak isola kayak ini, bocah kelas 1, bocah TK bisa buka HP. Kita harus hati-hati. Oleh karena itu apa yang disampaikan nanti oleh guru tentang budaya positif, bagaimana penerapannya di sekolah, dan setelah disampaikan mohon diterapkan dengan sebaik-baiknya demi kemajuan anak-anak kita di masa-masa yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih, dan yang terakhir mohon maaf, kami selaku kepala sekolah tidak bisa memberikan apa-apa, wedang dan sebagainya itu sudah ada di sana. Barangkali nanti ada ilham, ada saatnya ke sini ya, itu semata-mata mungkin ya rezeki, mudah-mudahan. Itu saja, selamat mengikuti. Nanti barangkali untuk pertanyaan ya silahkan bertanya, karena ini diseminasi yaitu penerapan. Sekian saja, mohon maaf dan terima kasih. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua SPB atas sambutannya. Untuk acara yang keempat yaitu sosialisasi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Ruslan Abdul Goni SPDSD, pada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la ilaha illa salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 02 Lodaya, dan yang saya hormati seluruh rekan-rekan dewan guru serta staf tata usaha yang ada di SD Negeri 02 Lodaya yang berkenan untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang saya laksanakan pada hari ini, tepatnya pada tanggal 4 Juni 2024, tanggalnya nanti tanggal. Baik Bapak Ibu semuanya, di sini saya selaku
calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Pemalang, tepatnya di SD Negeri 02 Lodaya. Ini ada sedikit tugas, yaitu untuk melaksanakan diseminasi budaya positif, di mana semua calon angkatan CGP angkatan 10, entah itu yang di angkatan saya maupun di angkatan yang sebelumnya dan seterusnya, bahkan yang nanti akan melaksanakan di angkatan 11 pun masih akan merasakan hal yang sama, yaitu adalah melaksanakan diseminasi budaya positif. Di sini ada pertanyaan pemantik. Di sini ada pertanyaan terkait dengan setuju ataupun tidak setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira menurut panjenengan setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, kira-kira setuju atau tidak? Tidak. Alasannya kenapa Bapak Ibu? Membuat trauma terhadap anak maupun yang lain, boleh. Terus kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, jadi dapat meningkatkan disiplin anak apa tidak? Bisa juga. Berarti jenengan setuju? Setuju ya? Setuju. Alasannya lebih mendidik. Oke. Kemudian memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju ya? Setuju ya? Oke. Saya setuju dan ada. Di sini adanya setuju dan tidak setuju. Baik Bapak Ibu, untuk ketiga-tiganya sebetulnya adalah jawabannya satu, yaitu tidak setuju. Why? Kenapa? Kalau misalnya yang nomor satu, hukuman dapat mendisiplinkan anak, itu jelas karena kita memberikan hukuman otomatis seperti tadi yang panjenengan sampaikan akan menjadikan anak itu memiliki rasa dendam, memiliki rasa benci terhadap guru yang memberikan hukuman tersebut. Tetapi yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kenapa kok tidak setuju? Alasannya ini membaca ataupun membersihkan halaman itu adalah hal yang positif. Sebetulnya hal yang positif. Kenapa tidak setujunya? Karena ini kata kuncinya adalah pemberian hukuman. Kata kuncinya adalah pemberian hukuman. Karena pelaksanaan anak itu melaksanakan membersihkan lingkungan sekolah itu bukan berdasarkan dari dalam diri sendiri, bukan berdasarkan kesadarannya siswa itu sendiri. Bahwa yang namanya menjaga kebersihan lingkungan, membaca adalah merupakan kewajiban daripada anak itu sendiri. Itu alasannya seperti itu, bukan berdasarkan hati nuraninya. Jadi kenapa kok saya mengatakan tidak setuju? Itu karena itu bukan berdasarkan dari dalam hati nuraninya sendiri. Iya, akhirnya anak itu melaksanakan juga dengan rasa terpaksa. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini pun sama, tidak setuju. Karena apa? Karena kedua-duanya ini, nomor 2 dan nomor 3,
ini masih dalam hal eksternalnya anak, berarti tidak di internalnya anak, berarti tidak tumbuh di dalam apa itu anak itu sendiri. Kalau misalnya mau belajar, piyem karena ada harapan. Oh, misalnya panjenengan di rumah meminta putra putri panjenengan belajar yang rajin, nanti kalau ranking 1 tak berikan handphone misalnya, ataupun tak berikan sepeda misalnya, atau diberikan apapun. Dari anak itu akan termotivasi bukan berdasarkan dari kesadaran sendiri, tapi melainkan berdasarkan apa? Berdasarkan ribet yang nantinya akan berdampak. Itu seperti itu. Nah, sebaiknya kita sebagai seorang guru itu harus menumbuhkan motivasi belajar anak itu berdasarkan dari dalam siswa itu sendiri. Nah, apa sih budaya positif itu? Budaya positif ini adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah nilai-nilai baik dan keyakinan di dalam diri siswa itu sendiri agar ini apa? Menjadi keyakinan yang betul-betul berasal dari anak itu sendiri untuk kedepannya, bukan berasal apa itu dari apa itu keterpaksaan dan lain sebagainya. Konsep ini untuk menciptakan budaya positif di sini adalah ada beberapa macam, yaitu ada 6. Yang pertama adalah disiplin positif, kemudian motivasi dan perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, kemudian yang di sini adalah segitiga restitusi. Disiplin positif itu berarti memberikan sebuah kedisiplinan kepada anak, namun di dalam hal-hal yang positif. Kemudian motivasi dan perilaku manusia, di sini kita sebagai guru juga memberikan motivasi kepada anak, tetapi tadi seperti contoh kasus tadi, jangan sampai kita memberikan motivasi yang salah. Belajar yang dia nanti kalau misalnya peringkat 1, Pak Guru atau Bu Guru kasih hadiah apa, itu jangan. Tetapi betul-betul motivasi itu biar tumbuh di dalam hati nurani peserta didik itu sendiri, biar kesadarannya itu tumbuh. Itu seperti itu. Kemudian keyakinan kelas maupun sekolah, maksudnya apa? Ini adalah yang nantinya hal-hal kesepakatan yang dilaksanakan oleh siswa itu sendiri untuk ya kalau misalnya dulu itu boleh dikatakan kayak tata tertib sekolah. Cuman kalau tata tertib sekolah itu kaitannya dengan mengikat hukum, memberikan sanksi. Kalau misalnya kita melaksanakan kesalahan, maka harus melakukan tindakan seperti dihukum untuk berdiri di halaman dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalnya keyakinan kelas ini betul-betul diwujudkan atau dibentuk berdasarkan diskusi bareng antara guru dengan siswa itu sendiri. Kalau misalnya dulu itu berarti ada istilah kesepakatan kelas, sekarang diganti keyakinan kelas, begitu. Ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia, kita sebagai guru juga harus mengetahui dasar kebutuhan dari manusia itu sendiri. Ada 5 kebutuhan dasar, yaitu seperti
nanti di dalam slide berikutnya ada. Kemudian posisi kontrol seorang guru, kita juga harus bisa memposisikan diri sebagai pengontrol di dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah. Ada beberapa macam, diantaranya seperti menjadi pembuku, menjadi teman, pemantau, maupun menjadi manajer. Terus kemudian membuat merasa bersalah, diantaranya itu posisi kontrol seorang guru. Kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah hal yang nantinya dijadikan sebagai pemecahan permasalahan. Segala macam permasalahan yang ada, baik kayak itu anak yang mungkin pada saat pelaksanaan upacara bulanan dewek, ngobrol dewek, terus kemudian seragamnya juga tidak komplit dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah kasus, sebetulnya sebuah kasus, bukan merupakan bocah cilik bulanan yang wajar. Itu tidak, sebetulnya itu sebuah kasus yang harus kita selesaikan dan kita cari solusinya dengan baik. Caranya apa? Caranya adalah menggunakan segitiga restitusi ini. Kemudian coba ini ada sebuah gambar kepala tangan. Di sini ada bacaan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Nah, permainannya itu adalah cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Ini tugasnya yang A itu berarti mengepalkan tangan, kemudian membayangkan di dalam kepala itu ada hal yang berharga, paling berharga menurut panjenengan. Kemudian tugas yang B itu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Entah itu hal untuk membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar tangan itu mau dibuka, dirayu. Nah, kira-kira pertanyaannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau suatu hal yang paling menurut panjenengan penting dan itu adalah merupakan hal yang privasi untuk diri panjenengan, kira-kira kalau misalnya itu dibujuk ataupun dirayu ataupun digoda dan lain sebagainya, kira-kira yang di kepala itu akan dibuka atau tidak? Tergantung jawabannya. Kira-kira panjenengan mempunyai sesuatu yang penting di dalam kepala itu. Tak liri wis di anu wis buka bae nangane kanggo nyong. Kira-kira menurut panjenengan apa itu akan melakukan hal apa? Membuka apa tetap menggenggam? Ada yang menggenggam, ada yang tergantung. Nah, tergantung apa ini? Tergantung biaya atau tergantung apa? Tergantung siapa yang membuka. Oh, tergantung siapa yang menyuruh yang membuka. Oke. Kalau istri saya kalau orang lain. Ini gambarnya adalah orang lain, Pak. Orang lain. Bukan orang terdekat kita. Oke, berarti itu menandakan bahwa panjenengan itu mempunyai apa? Mempunyai posisi kontrol yang kuat. Bahwa kontrol
genggaman tangan kita itu akan dibuka ataupun ditutup tergantung dengan kitanya sendiri. Berarti kontrolnya itu berada di dalam diri sendiri. Seperti itu ya. Nah, pergeseran paradigma teori kontrol menurut Dr. William Glasser ini ada beberapa, diantaranya adalah ilusi guru mengontrol murid, bahwa kita itu sebagai guru harus bisa memposisikan sebagai pengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Jadi siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang memiliki kontrol itu adalah ini. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini di stimulus respon. Di dalam teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bukan anak baru harus ini. Kalau respon itu, iya. Kita harus bisa memahami orang lain. Misalnya seperti tadi gambarannya pada satu upacara, anak itu kok tidak pernah memakai seragam komplit, orang pernah nganggo topi, tekane terlambat, ning kelas bulanan, bayar orang pernah datang pelajaran. Itu kita harus bisa memahami anak itu. Ini anak ini maunya apa sih? Gitu loh. Mintanya apa sih? Terus kemudian kebutuhan apa yang harus dipenuhi anak itu, kayak gitu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Ini kalau misalnya di stimulus respon itu seperti itu. Tetapi di dalam teori kontrol atau pilihan adalah semua perilaku memiliki tujuan. Anak itu bermain sendiri di dalam kelas, ramai, bandel dan lain sebagainya, itu ada tujuan yang diinginkan anak. Kita harus tahu itu. Diantaranya kan seperti itu. Aku tak gawe orang-orang yang sebagai diperhatikan sama gurunya. Saya tak berhias yang bagus, pakaiannya yang rapi, main di alun mau pakai gurune. Itu kan bisa seperti itu. Karena punya tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya kalau di stimulus respon. Tetapi di dalam teori kontrol pilihan, di sini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi, cobalah buka. Kepala tangan itu akan Anda dibuka tatkala panjenengan punya kontrol yang besar di dalam diri sendiri. Saya akan membuka kepala saya tatkala ada kesepakatan bersama dengan orang yang meminta. Berarti tanpa ada keterpaksaan ataupun tanpa ada hal-hal lain yang membuat tangan kita itu terbuka. Itu seperti itu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi pada stimulus kontrol. Di dalam teori kontrolnya adalah kolaborasi dan kesuksesan menciptakan pilihan-pilihan baru. Pada stimulus respon yang berikutnya adalah model berpikir menang atau kalah. Tetapi di dalam itu teori kontrol, di sini model berpikirnya menang. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Semuanya menang. Kalau misalnya panjenengan itu tetap mengepal tangannya, terus kemudian ternyata kok yang membujuk ataupun yang lainnya karena sudah ada kesepakatan bersama, akhirnya tangannya dibuka, itu tidak ada yang dirugikan, maksudnya kayak gitu. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang
bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Jadi betul-betul tumbuh di dalam hatinya sendiri, anak itu sendiri untuk melakukan segala sesuatu hal yang ada di lingkungan, baik itu di kelas, di sekolahan ataupun di rumah. Berarti tidak ada sokongan ataupun ancaman maupun hukuman. Nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku ataupun perubahan memiliki suatu tujuan berdasarkan teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser pada tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti yang sudah dilakukan di Umar gitu ya. Kemudian bermain bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan anak berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar mistis. Nah, ini pada dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, yo bareng-bareng untuk sambil berdiri deh, yo. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, bertakwa mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, Pancasila masih bertakwa pada Tuhan yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke. Yo bareng-bareng. Pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Masih Tuhan yang Esa, berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan
motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi perilaku manusia itu ada yang bersifat eksternal dan juga ada yang bersifat internal. Seperti tadi yang di pertama kali ditayangkan, setuju atau tidak setuju. Untuk melakukan kegiatan motivasi eksternal ini, apabila siswa atau murid itu masih memiliki perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini masih di dalam unsur eksternal. Misalnya anak itu berangkat pagi, tidak ingin terlambat, men ora dihukum ning gurune. Ini berarti masih bukan kesadaran diri siswa itu sendiri, tetapi melainkan takut akan dihukum. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini masih di dalam unsur motivasi eksternal. Saya akan rajin berangkat sekolah, saya akan rajin belajar apabila nantinya akan diberi imbalan atau penghargaan ataupun hadiah ataupun pujian dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Untuk menghindari diri sendiri. Yang ketiga, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau misalnya saya tidak melakukan hal semacam ini, kira-kira dampaknya apa ya? Siswa itu harus bisa sampai menyadari seperti itu. Seperti kita pun berangkat pagi, mangkat esok ke sekolah, absen dan lain sebagainya. Kalau misalnya berdasarkan hati nurani kita sendiri, maka kita menjalankan tugas kita pun tidak akan merasa beban. Tetapi kalau misalnya karena ini adalah aturan, ya makanya saya males. Kepokoh apa ke anak absen ini ngambilnya fast break kayak gitu. Tapi kalau misalnya entah itu jauhnya kayak apapun, kalau misalnya itu betul-betul berdasarkan kesadaran kita sendiri, kita akan tetap melaksanakan kegiatan itu. Iya. Bukan karena main aja terlambat atau bagaimana. Itu takut dikena sanksi atau hukuman. Tapi kalau misalnya berdasarkan dari diri kita sendiri, maka itu sudah masuk di dalam motivasi internalnya. Berarti berdasarkan kesadaran kita sendiri. Jadi kemudian identitas gagal. Identitas gagal di sini diantaranya adalah hukuman. Diantaranya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, terus tidak nyaman untuk murid dan anak. Kemudian anak korban, mesti ada suatu korban. Kemudian murid dan anak akan merasa tersakiti. Kemudian perilaku pasif atau agresif itu akan menjadi meningkat. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Terus peraturannya adalah wajib kamu harus nganggo seragam merah putih, kamu harus belajar, kamu harus gitu. Tetapi kalau misalnya identitas sukses, di sini ada disiplin. Disiplin yang disiplin terbagi menjadi dua, yaitu konsekuensi, kemudian restitusi. Kalau konsekuensi di sini sifatnya netral.
Kalau misalnya restitusi, ini sifatnya adalah positif. Nah, disinilah di posisi restitusi ini kita harus dapat menerapkan di sekolah kita. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kalau berdasarkan hati nurani kita sendiri, dari siswa itu sendiri, maka dampaknya itu sampai ke depan, tertanam di dalamnya sampai kapanpun, begitu ya, dan seterusnya. Kemudian apa itu perdebatan hukuman dan konsekuensi. Di dalam hukuman ini sesuatu yang apa itu menyakiti harus terjadi. Tetapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Maksudnya apa? Kalau misalnya di hukuman ada yang tersakiti, tetapi kalau misalnya di konsekuensinya itu melaksanakan dengan dengan lapang dada. Konsekuensinya terus ya seperti ini. Misalnya di pelajaran olahraga sudah ada kesepakatan bersama yang telat harus keliling lapangan 2 kali, misalnya lari 2 kali putaran. Itu kan hukuman. Ya, beda lagi kalau misalnya itu adalah sudah menjadi kesepakatan bersama. Yang namanya olahraga tidak mungkin tidak ada pemanasan. Harus ada pemanasan. Seperti itu ya. Kemudian apa itu membuat anak sakit. Kalau konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dan tidak itu dalam jangka waktu pendek. Hanya waktu itu saja, tidak berlanjutan ke berikutnya. Dan seterusnya sampai ke kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Berarti time out, berarti tidak berlanjutan seterusnya. 9 ciri-ciri restitusi. Di sini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, tawaran, bukan itu paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Nah ini berarti kita melakukan restitusi itu untuk mencari solusinya secara bersama dengan anak tersebut. Yang ke-9, restitusi mengambil mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu 9 ciri restitusi. Berdasarkan tabel di atas, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, ataupun kata-kata kasar. Ini kalau misalnya hukuman. Yang konsekuensi itu bersifat rencana. Ada perencanaan terlebih dahulu. Seperti kesepakatan kelas itu juga perencanaan. Berarti kesepakatan kelas itu maksudnya ini konsekuensi, bukan beda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu maksudnya di restitusi. Kemudian bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak sekolah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu harapannya itu seperti itu. Kalau misalnya kita bisa menerapkan restitusi di dalam lingkungan sekolah kita, karakter yang ada di dalam diri peserta didik itu akan menjadi lebih kuat dan menjadi lebih baik. Itu harapannya seperti itu. Nah ini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di buku di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi.
kira-kira menurut panjenengan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat berupa di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Saya simpan, oke. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Konsekuensi apa bisa jadi hukuman atau bisa jadi konsekuensi tergantung kesepakatan. Iya, menurut panjenengan itu kira-kira hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Karena pada saat ada COVID harus memakai masker. Ya, oke. Yes, ono sing jawab hukuman harus jawab itu. Oke, tidak apa-apa. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggung pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran. Konsekuensi. Oke. Kita lihat ya jawabannya. Biar. Jadi mencatat 100 kali dalam buku berupa kalimat saya tidak akan terlambat lagi, ini disebutkan hukuman. Karena apa? Karena ini adalah bukan kesepakatan, bukan keyakinan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena baru terlambat dan di sekolah, ini hukuman. Karena apa? Karena ada yang merasa tersakiti, kayak itu. Seperti yang baru mencatat 100 kali pun ada yang merasa tersakiti. Siapa? Anak yang melaksanakan itu. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah, ini juga merupakan hukuman. Merupakan hukuman, bukan konsekuensi. Karena apa? Karena kita memberikan rasa sakit di dalam diri peserta itu sendiri. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja, ini adalah konsekuensi. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret, kamu apa kurang? Itu konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian, ini adalah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali adalah konsekuensi. Kenapa? Ya karena tadi yang saya sampaikan, yang namanya olahraga itu mesti diawali pemanasan. Tidak mungkin tidak. Wajar saja kalau misalnya ada kegiatan ini lari lapangan 2 kali. Pak guru olahraga ya. Kebetulan ini ada guru olahraganya langsung. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan di sini adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketetapan. Penghargaan mengurangi kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Kalau misalnya orang duwe hadiah kok sunatan gitu kan, itu kreativitasnya itu berkurang, malah justru akhirnya mati. Kemudian kualitasnya juga berkurang, orang harus sinau, orang oleh hadiah kayak gitu kan. Kemudian merusak hubungan, itu juga tadinya baik karena sesuatu hal mungkin tidak dikasih itu, akhirnya renggang, suka mau itu ya.
dan seterusnya. Kemudian dalam bentuk apa itu program kebijakan, kebajikan dan apa itu apresiasi. Di sini dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal, diantaranya beri dukungan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau secara bergantian. Kemudian apa itu beri pengakuan secara konsisten, berarti secara terus menerus. Ya, memberikan pengakuan apa itu pengakuan secara terus menerus. Fokus pada proses. Kalau misalnya saya perhatikan di sini, salah satunya Bu Rohatun juga sudah melaksanakan budaya positif. Seperti di pembiasaan setiap hari, ya di pagi harinya ada kata ya bagus. Itu adalah hal-hal yang apa itu bagus, yang termasuknya budaya positif. Ya, bukan apa itu kita kalau misalnya anak belum tahu perkalian dari 1 sampai 100, jangan dipaksakan, sesuai dengan apa itu kemampuan anak. Ayo kita dorong motivasi, kita motivasi bareng-bareng. Ayo dihafalkan, mampunya sampai perkalian berapa? Perkalian sekian, ya coba diusahakan. Kalau sampai terakhir bagus, bisa ditambahin lagi ya. Terus berikutnya sampai dengan apa itu anak itu menghafal keseluruhan perkalian itu. Jangan dipaksakan harus. Orang bisa jaga mengharap sikit di unggahan siji. Terus kemudian apa tangannya di apa taruh di telinga kayak gini. Wah ya, otomatis bubar. Kalau zaman sekarang bubar Bapak Ibu. Kalau zaman kita dulu beda. Ya. Kita sering periksa kuku biar panjang, yes, itu dulu. Tapi kalau sekarang kita melakukan kekerasan itu, ya wes, polisi dekat. Katanya kemudian contoh pengakuan apresiasi kebijakan, kebajikan di sini adalah ada pembukaan, terus nilai kebajikan, kemudian situasi. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Terus kemudian apa itu situasinya adalah pada saat menolong murid baru di kelas kita dan seterusnya. Ini contoh pengakuan. Kamu sangat apa itu kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di sekolah kita. Ini maksudnya dirangkai Bapak Ibu. Ini kata kemarin saya perhatikan ini adalah pembuka. Saya rasa empatimu besar sekali, itu adalah nilai kebajikannya. Ini contohnya. Kemudian mengapa tidak itu peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita harus memiliki peraturan kelas? Itu memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2 dan seterusnya. Untuk kenapa tidak peraturan? Kalau misalnya peraturan itu adalah berlaku di instansi-instansi tertentu. Tapi di dalam sekolah kita itu mendidik membentuk sebuah karakter anak yang nantinya biar karakternya itu bisa menjadi lebih positif, lebih bagus dan seterusnya, dan tertanam selamanya untuk sampai sepanjang hayat. Itu seperti itu. Betul, diwariskan biar bisa diwariskan kepada putra-putri kita. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai ataupun keyakinan kita, lebih mengarahkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, kemudian ada perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Perbedaannya di sini. Peraturan biasanya dibuat oleh guru, bersifat satu arah. Kemudian jika keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal, berarti menyeluruh.
tidak ada pembanding atau pembeda. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah kelas. Nah, di sini diantaranya ini ya, mempersilahkan menempati warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati, mencatat semua masukan, mengamati kalimat negatif menjadi positif, kemudian tinjauan kembali curahan pendapat yang terkumpul dan seterusnya. Nah, di sini Bapak Ibu, ini budaya positif itu yang berada paling luar. Di lingkaran berikutnya adalah lingkungan positif, kemudian keyakinan kelas dan peraturan kelas. Ini peraturan kelas yang tadinya peraturan kelas akan menjadi budaya positif tatkala dikembangkan menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas dilakukan apa itu di lingkungan positif. Berarti maksudnya apa? Maksudnya dijalankan setiap hari, dipraktikkan bersama-sama sehingga menjadi hal budaya positif. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas atau bukan keyakinan? Dilarang mengganggu orang lain. Itu apa tuh? Apa? Peraturan atau keyakinan? Nah, dilarang mengganggu orang lain. Peraturan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum kelas dimulai. Keyakinan. Dilarang melakukan kekerasan. Pergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di dalam abad kelas. Nah, ada deh. Selalu kembalikan menambahkan buku di tempatnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain adalah menghormati orang lain. Nah, ini Bapak Ibu, punya posisi kontrol yang harus kita terapkan di dalam diri kita sendiri. Yaitu di sini ada pemhukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Yang dari kelima ini yang harus kita terapkan adalah yang ini, manajer. Kenapa? Karena kalau misalnya menghukum tadi seperti tadi, akan ada yang merasa tersakiti. Pembuat orang merasa bersalah pun apa itu di sini akan apa? Bukan berdasarkan dari dalam diri sendiri. Teman ini juga motivasinya ini tidak akan tumbuh. Pemantau pun juga sama. Yang baik adalah ini manajer. Karena menghargai sampai bisa anak itu menghargai diri sendiri. Gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Siapa yang mengatakan? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini maksudnya ini. Maksudnya ini. Di sini. Ini. Maksudnya pemhukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, manajer, maksudnya ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemhukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman. Manajer. Ada yang teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu melakukan selalu yang paling terakhir. Ya, kunci jawabannya. Ini penghukum, manajer, pemantau, teman, pendukung,
Jadi kalimat-kalimat seperti ini Bapak Ibu yang perlu panjenengan perhatikan kala berkomunikasi dengan siswa. Jadi, nah ini kebutuhan dasar manusia, bahwa setiap manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Di antaranya adalah bertahan hidup. Maksudnya apa? Seperti anak, makan, ya kita butuh makan, sandang, papan, itu adalah kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian kesenangan. Terus yang ketiga adalah kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, dan yang berikutnya adalah motivasi. Ini 5 kebutuhan dasar inilah yang harus kita pahami bersama. Jadi setiap anak, kalau misalnya anak itu kok senangnya ngeledeki kancane, main itu ada sesuatu kebutuhan dasar yang pingin dipenuhi kayak gitu. Anak jajane apa kira jajane kancane dicukuti, dipangan, itu berarti anak itu adalah ini membutuhkan apa itu kebutuhan dasar bertahan hidup. Ya. Terus kemudian apa itu di dalam jam pelajaran malas-malasan dan lain sebagainya, kita cari tahu dengan apa? Dengan menjalankan segitiga restitusi. Nah, termasuk kebutuhan dasar manusia yang mana dari pertanyaan ini? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru seru. Kira-kira kebutuhan dasarnya apa yang dibutuhkan anaknya? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Kesenangan. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kasih sayang. Aku hebat kan? Bisa bikin apa itu guru kejar aku. Penguasaan, betul. Terus aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Apa? Kebebasan. Kemudian yang berikutnya ini Bapak Ibu, segitiga restitusi. Di dalam itu memposisikan kontrol kita, posisi kontrol kita menjadi seorang apa itu manajer, maka kita harus menerapkan ini segitiga restitusi. Pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan ataupun apa itu validasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini harus dipasangkan. Nah, ini contohnya. Contoh pada saat pelaksanaan segitiga restitusi kemarin. Terus kemudian ini kasus pertama, ini kasus kedua. Nah, kemudian ini menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu. Itu menstabilkan identitas. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Kemudian validasi kebutuhan. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Aku bangga, kamu sudah melakukan apa itu, tidak melakukan sampai hal yang lebih buruk daripada itu. Maksudnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang apa itu, untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul dan seterusnya. Kemudian menanyakan keyakinan. Ini contoh-contoh kalimat yang nantinya ditanyakan kepada peserta didik. Nah, sekian Bapak Ibu materi diseminasi yang terkait dengan budaya positif. Semoga materi
ini bisa diseminasi budaya positif ini bisa menginspirasi Bapak Ibu semua, bisa dijalankan bareng-bareng di sekolah kita bersama. Mari kita wujudkan sekolah kita itu menjadi sekolah yang bernuansa budaya positif. Kiranya itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang positif. Demikianlah acara sosialisasi diseminasi budaya positif. Saya atas nama pembawa acara, apabila banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan salah satu gambaran terhadap kasus yang ada. Yang pertama adalah kasus ke-1, Rasti tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi pada kasus pertama. Mari kita saksikan. Rasi, tadi Pak Guru mendapatkan laporan dari ketua kelas. Katanya kamu bertengkar ya dengan teman kamu yang bernama Andika. Iya Pak, habis diskusi. Kenapa Kak sampai kamu merasa kesal? Habis Andika selalu nyontek hasil pekerjaan saya, kan hanya PR, tapi tugas-tugas yang lain pun juga dicontek. Oh begitu, ya wajar. Kalau misalnya kamu merasa marah dan kesal, jika Pak Guru di posisi kamu pasti akan merasakan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan kepada Andika? Saya marah-marah Pak, dan saya maki-maki Andika, dan tanpa sadar saya mengebrak mejanya Pak. Oh begitu, pasti kamu berbuat semacam itu ada alasannya ya? Ya Pak, masa saya diam saja? Kan saya sudah susah payah mengerjakan tugas-tugas yang ada, tapi Andika selalu mencontek, tidak mau berusaha sendiri. Ya pasti, wajarlah kalau misalnya kamu merasa marah, karena kamu tidak rela pekerjaan kamu itu dicontek begitu saja oleh Andika. Pak Guru sangat menghargai tindakan kamu yang tidak lebih daripada itu, misalnya sampai memukul kepada Andika. Iya Pak. Sekarang coba pikirkan oleh Rasti bahwa tindakan yang telah kamu lakukan seperti marah, bahkan sampai menggebrak meja, itu kira-kira sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Tidak Pak. Terus menurut kamu keyakinan kelas apa yang telah dilanggar? Mungkin saling menghormati antara teman dan anggota. Ya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu sangat penting tidak buat kamu? Penting lah Pak. Baik, kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu kondisinya marah? Harus lebih bersabar Pak. Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahannya? Saya bersedia Pak. Nah, sekarang apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya harus lebih bersabar dalam menangani amarah saya. Kalau ada teman
tamu yang ada di halaman. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rastika Indasari, siswa kelas 6 SDN 02 Lodaya. Saya sangat senang sekali diajak berdiskusi dengan Pak Guru untuk mengendalikan diri dari amarah saya karena perilaku teman kelas saya. Saya harus banyak belajar lagi dalam menahan rasa amarah saya dan harus lebih bersabar dalam menghadapi perilaku teman sekelas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua. Fadli sering terlambat datang ke sekolah sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Berikut adalah salah satu video bagaimana cara menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Mari kita saksikan. Fadli, tadi Pak Guru dapat laporan dari guru tiket, katanya kamu datang terlambat sekolah ya? Iya Pak. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu datang terlambat ke sekolah? Kurang lebih sudah 5 kali Pak. Baik Fadli, menurut kamu sering datang terlambat ke sekolah itu merupakan sebuah kesalahan atau bukan? Iya Pak. Baik, yang namanya berbuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi, itu adalah hal yang biasa. Setiap manusia itu mesti pernah melakukan kesalahan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Yang terpenting adalah kita harus bisa belajar dari kesalahan tersebut dan jadikan kesalahan itu sebagai motivasi kita untuk memperbaiki diri kita sendiri. Setuju Fadli? Setuju Pak. Baik Fadli, kita cari solusinya bersama-sama ya. Iya Pak. Nah Fadli, sekarang Pak Guru mau tanya. Fadli sering datang terlambat ke sekolah, pasti memiliki alasan tertentu. Kenapa sih Fadli itu sering datang terlambat ke sekolah? Karena saya sering bergadang Pak, sambil bermain HP, jadi kurang tidur. Kamu tahu tidak tentang keyakinan kelas kita yang telah disepakati secara bersama-sama? Tahu Pak. Nah, kalau datang terlambat ke sekolah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita apa belum? Tidak Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Pak. Ya, betul sekali. Menurut kamu disiplin itu penting tidak sih untuk diri Fadli sendiri? Penting Pak, kalau membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan tidak menghargai waktu. Betul sekali, bahwa menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat buat kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar, kemudian pekerjaan tidak menjadi menumpuk, dan juga dapat melatih rasa kebahagiaan. Iya Pak, saya sudah menyesal karena sering terlambat dan saya mohon maaf karena sering terlambat. Ya Fadli, sikap yang baik sudah kamu tunjukkan dan kamu lakukan dengan cara mengakui atas kesalahan yang telah kamu lakukan dan juga meminta maaf secara umum. Menurut kamu apa yang harus kamu lakukan agar kamu tidak dapat datang, maksudnya tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Saya akan tidur lebih awal dan tidak sering bergadang Pak, karena agar tidak
tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Baik Fadli, sekarang kamu sudah menemukan solusinya ya, dan Pak Guru akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Fadli, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadli Ramadhani, siswa kelas 6 SDN 02 Lodaya. Saya sangat senang sekali diajak berdiskusi dengan Pak Guru untuk mencari solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan bergadang lagi supaya tidak terlambat datang ke sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kedua kasus tadi, bahwa kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, bertanggung jawab, serta menemukan solusi dalam menyelesaikan sebuah permasalahannya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.